di sini ada juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku terkait dengan beasiswa GKS. Yang pertama itu sebenarnya wajib atau enggak sih bisa bahasa Korea ketika kita daftar GKS? Jawabannya itu enggak wajib, tapi pasti akan jadi nilai tambah, terutama kalau melampirkan sertifikat topik, karena nanti kan akan ada sekolah bahasa ya teman-teman 1 tahun gitu. Jadi tidak wajib, tapi akan sangat membantu kalau teman-teman udah belajar gitu. Seenggaknya kalau sebelum pendaftaran teman-teman nggak ada waktunya, setidaknya setelah diterima nih sebelum berangkat, coba mulai belajar gitu untuk yang belum pernah belajar sama sekali gitu. Karena kan nanti teman-teman ada target juga ya, harus bisa mendapatkan topik minimal level 3 setelah selesai sekolah bahasa. Kalau enggak, ya teman-teman kembali lagi nih ke negaranya masing-masing. Jadi kalau teman-teman udah punya basic sebelum datang ke Korea, itu akan sangat membantu ketika teman-teman belajar di sana. Kemudian yang kedua, di sini sebenarnya bisa pindah jurusan kah setelah diterima gitu. Jadi apakah kita bisa gitu ya pindah jurusan kalau misalnya awalnya jurusan A tapi pas diterima jurusannya B gitu. Enggak ya, nggak bisa. Jadi kita penerima beasiswanya harus kuliah di jurusan dan kampus yang sudah didaftarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah uang saku di kota Seoul untuk awardee yang kuliahnya di Seoul dan di kota lain itu beda. Nah, jadi karena Seoul itu kan biaya hidupnya tinggi ya, teman-teman, kayak di Jakarta aja gitu yang lebih besar daripada di kota-kota lain. Jadi banyak yang nanyain juga nih terkait ini. Jawabannya enggak ya. Jadi untuk semua awardee itu semuanya dapat uang saku dengan jumlah yang udah sesuai standarnya NIID di tahun tersebut kayak gitu. Jadi karena Seoul lebih tinggi biaya hidupnya itu tidak lebih besar ya untuk si uang sakunya. Jadi justru ini jadi nilai kayak keuntungan juga ya buat teman-teman yang ada di kota lain. Aku pun di kota lain ya, aku di Gwangju karena biaya hidupnya tidak sebesar di Seoul. Jadinya bisa disisihkan, dialokasikan ke hal yang lain untuk uang sakunya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari aku sedikit tips-tips dan informasi-informasi terkait dengan beasiswa GKS. Untuk teman-teman yang mau daftar GKS, semuanya semangat dan aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk daftar beasiswa ini karena teman-teman itu benar-benar di support 100% dari pemerintahnya Korea, kemudian juga teman-teman bisa dapat koneksi dari berbagai negara karena awardee-nya GKS itu kan bukan hanya dari Indonesia aja ya gitu, dari bermacam-macam negara gitu, dari bermancanegara. Jadi teman-teman juga dapat koneksi, dapat pengalaman, kemudian juga bisa kuliah gratis, dan juga untuk GKS ini meskipun prosedurnya panjang, tapi nggak ada tes tulis ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang agak susah nih untuk mendedikasikan waktunya buat belajar secara terpisah gitu untuk tes tertulis lagi, itu teman-teman cocok banget gitu ya untuk daftar GKS ini. Terus pilihan jurusannya juga banyak banget, univnya juga banyak banget. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk daftar beasiswa GKS. Kemudian teman-teman yang mau daftar beasiswa GKS dan juga misalnya mau mentoring sama aku, butuh mock interview, butuh proofread, itu bisa menghubungi juga ke alf.id seperti itu. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa membantu teman-teman dalam mendaftar ke beasiswa GKS. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Thank you.